Halo semua, salam hidro. Saat ini kita akan melakukan sebuah proses pindah tanam dari media rockwool dan juga dari media sekam bakar kokopit semayannya. Dari mulai kita pindah secara langsung ke sistem, atau nanti kita juga belajar membuat sistem wick. Jika kita sudah memiliki sistem tanpa wick, kita bisa langsung pindahkan. Jadi ini bibit yang sudah siap pindah tanam, di mana daunnya adalah minimal daunnya adalah 4. Ini sudah 4 dan mau 5. Biasanya umurnya 2 minggu. Intinya daun sejatinya ini sudah keluar. Kalau kita memiliki sistem DFT atau NFT, kita bisa langsung pindahkan. Kalau dari rockwool, kita bisa langsung pindahkan. Masukkan ke netpot, dan kita langsung pindahkan ke sistem. Saya umpamakan ini adalah sebuah sistemnya. Untuk sistem DFT, airnya paling tidak ukurannya dia segini, ada genangan sedikit. Kalau NFT tentunya peres dan rockwoolnya menyentuh, jadi tinggal ditaruh aja, dimasukkan ke sistem. Nah, saat ini kita akan belajar untuk menggunakan sistem wick, membuat sistem wick. Untuk membuat sistem wick, bahan bakunya yang diperlukan, kita bisa pakai toples. Toples ini bekas sosis, ya kapasitasnya bisa yang 1 liter, atau botol juga bisa yang menggunakan yang 1 liter, kapasitas 1 liter, agar kita tidak sering-sering mengisi. Terus untuk tutupnya ini bisa kita lubangi. Kebetulan saya memakai alat ini, kita buat sendiri dari kawat, dibunderin, dilingkarkan kayak gini sebesar ukuran netpot. Jadi sebesar ukuran netpot. Lalu kita bisa panaskan di kompor. Terus kita bisa panaskan, kita lelehkan dengan ini. Kalau punya holso bor bisa dipakai. Oke. Jadi yang kita butuhkan toples untuk sistem wick, netpot. Kalau tidak ada netpot bisa pakai gelas aqua, nanti dilubangin. Tidak usah besar-besar. Terus kita butuh tentunya sumbu. Untuk sistem wick butuh sumbu. Sumbu ini yang bagus dari kain flanel. Kain flanel itu banyak penjualnya, tersedia di mana-mana. Biasanya untuk kerajinan boneka itu. Pokoknya namanya kain flanel. Kain flanel ini daya serap airnya bagus dan awet, tidak mudah rusak. Sehingga cocok untuk media sumbu di tanaman hidroponik. Oke, kita siapkan aja, dan juga nutrisi. Kita juga nanti perlu nutrisi. Saat ini kita akan belajar membuat sistem wick dari media rockwool. Intinya kalau rockwool itu sistem wicknya dia akan menumpang saja, menumpang di flanel. Saat flanel ini basah, otomatis dia akan menyerap air. Oke, kita akan siapkan saja untuk langkahnya. Netpot ada macam-macam, kadang-kala ada yang bulat, kadang-kala ada yang strip, nggak masalah. Kalau ini kebetulan kita yang bulat, kita bisa masukkan seperti ini. Terus ditekan. Ditekan gini. Jadi kita bagi 2, ditekan sampai dia nanti, dia ditekan, dia bisa jadi bentuknya gini. Setelah itu kita bisa masukkan
semayanya. Taruh aja, langsung ditumpangkan di atas rock wool. Nah, seperti ini. Setelah ditumpangkan di rock wool, kita harus basahi. Kita bisa celupkan. Lalu kita bisa langsung masukkan ke sistem wicnya. Jadi simple sekali. Lalu kita bisa isi nutrisinya. Karena sistem wick, jadi dia tidak terlalu penuh, tidak apa-apa. Ya kita kasih jarak, ataupun kita sampai peres pun sebetulnya juga tidak ada masalah kalau sistem wick. Jadi ini jaraknya dari netpot ke air. Ini kebetulan saya juga ada yang sistem wick. Ini sama juga, saya juga kebetulan buat sistem wick. Nah, jaraknya airnya bisa segini, nggak masalah. Atau kita mau pereskan segini juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama airnya menyusut, tapi dia akan aman karena ada wick. Keuntungannya sistem wick ini relatif aman, karena saat kondisi airnya berkurang sampai bawah, karena ada sumbu, jadi wick itu adalah sistem sumbu, itu jadi kita tidak perlu khawatir kekeringan. Jadi kita masih punya waktu untuk mengisi airnya. Air yang dipakai saat pindah tanam maka normal 800 ppm sampai 1000, perbandingan pupuknya 5 mili A 5 mili B untuk 1 liter air. Jadi untuk rock wool seperti ini sistem wicknya. Nah, kita juga bisa kalau kita memakai sekam bakar. Kalau memakai sekam bakar berbeda. Bedanya di mana? Kalau memakai sekam bakar kokopit itu dia ininya masuk. Bentuknya seperti ini. Jadi tidak ditumpangkan. Jadi yang pertama kita akan isi medianya. Kita akan isi medianya. Jadi dia wicknya ini akan ada di tengah. Tidak perlu banyak-banyak dulu. Ini kotor tidak masalah. Lalu kita bisa ambil media ini. Nah, kita buka sedikit. Kita bisa kebetulan kalau pakai gelas cup ini kadang-kala memang agak lebih mudah. Kita ambil aja salah satu. Kita bisa rontokkan atau kita bisa ambil, kita cungkil pelan-pelan. Usahain tidak merusak akarnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ada akarnya. Kita bisa masukkan di sistem ini. Emang agak sedikit rumit kalau kita pakai sekam bakar kokopit. Nah, setelah itu kita baru tambahkan untuk sekam bakarnya.
karena ini medianya steril, jadi tidak masalah. Nah, seperti ini sampai ke ujung. Nah, ini kotor tidak apa-apa karena ini juga media steril. Ini tetap kita juga harus basahi dulu. Kalau sistem wick ini juga harus kita basahin agar airnya juga bisa naik ke atas. Nah, kita celup sedikit sampai penuh. Ini juga kita bisa masukkan langsung ke sistem seperti ini. Ini bisa. Jadi sangat praktis. Sama juga airnya kalau mau ditambah bisa juga sampai ke bibir netpot. Setelah itu jangan lupa juga diusahakan, karena kalau ini botolnya tempatnya transparan, kita bisa tutup dengan sesuatu yang gelap atau ya kebetulan saya ada bekas aluminium foil susuk. Nah, ini bisa diaplikasikan, kita tutup, kita bisa karet. Intinya dia tidak tembus oleh cahaya. Kita bisa cat kalengnya, kita bisa cat wadahnya. Yang penting di toples ini tidak kemasukan sinar matahari. Jadi hasilnya airnya tidak berlumut. Untuk airnya sama, simpel. Ini adalah sistem paling mudah, sistem wick dalam bertani hidroponik. Kalau andai kata kita tidak menggunakan wick, sebetulnya tidak apa-apa, asal kita mampu mengontrolnya saja. Istilahnya mampu mengontrol air. Jadi kalau seumpama kita nggak menggunakan wick, contoh wicknya kita lepas, contoh kita nggak pakai wick, maka kita bisa juga, cuman memang kita harus kontrol airnya sampai akarnya ini keluar, dan air itu harus seperes bibir. Jadi diusahakan seperes bibir, dikontrol terus sampai akarnya keluar panjang. Kalau akarnya sudah keluar panjang, tidak masalah, kita bisa jedah airnya setinggi ini, 1 cm di antara bibir netpot, karena akarnya sudah panjang. Jadi tidak masalah. Kalau kita juga nggak pakai sumbu juga bisa, mungkin lebih praktis. Oke, jangan lupa menanam yang bagus di bawah sinar matahari, dapat sinar yang cukup dari pagi sampai sore hari untuk hasil maksimal. Diusahakan juga untuk tidak terkena air hujan secara langsung, karena bisa mengurangi kadar nutrisi. Sekian. Oh ya, tambah lagi. Yang lebih bagus nanti di sekeliling toples ini bisa kita lubangin pakai paku untuk sirkulasi udara. Kalau menggunakan sekam bakar kokopit, jadi jaraknya paling nggak mendekati toples ini kita bisa lubangin. Ya, kita jarak 3 cm. Seperti itu. Oke, selamat mencoba.
Semoga berhasil, tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Terima kasih. Salam Hidro.